Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas nih peta petualangan buat naklukin monetisasi YouTube di tahun 2026. Jadi kalau kalian kreator di Indonesia yang pengen banget mubah hobi jadi duit, nah ini dia panduannya. Siap, pertanyaan paling penting kan? Gimana sih caranya dapat rupiah pertama dari YouTube? Ini pasti pertanyaan yang muter-muter di kepala setiap kreator pemula. Tenang, hari ini kita bakal jawab sampai tuntas. Gini, dapat duit dari YouTube itu bukan lagi mimpi di siang bolong. Seriusan, ini tuh perjalanan yang ada petanya. Dan hari ini kita bakal kasih peta harta karun itu ke kalian, yang bakal nuntun tiap langkah sampai kling nemuin peti emasnya. Nah, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari ngomongin impian YouTube 2026, terus kita bedah 2 tingkatan monetisasi, abis itu ada rencana aksi 7 langkah yang praktis banget, ngintip gaji pertama, cari penghasilan lain di luar iklan, dan terakhir tips-tips rahasia biar bisa ngebut. Siap? Yuk kita mulai! Oke, kita masuk babak pertama, impian YouTube 2026. Kenapa sih disebut era baru? Simple, karena aturan mainnya udah berubah guys. Dan ini kabar super bagus buat semua kreator di Indonesia. Jadi, intinya tuh gini, YouTube baru aja update peraturan mereka. Dan perubahan ini sengaja banget dibikin buat bantu channel-channel baru kayak kalian biar bisa cepat ngerasain dapat penghasilan. Jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini benar-benar kesempatan emas. Jangan sampai kelewatan. Nah, ini dia nih perubahan paling gedenya yang wajib kalian ngerti. Sistem 2 tingkat. Gampangnya, bayangin aja ada 2 gerbang buat masuk ke dunia cuan YouTube. Ada gerbang kecil, ada gerbang utama. Oke, coba lihat tabel ini bareng-bareng. Di tingkat 1, ini namanya akses awal. Kalian cuma butuh 500 subscriber sama 3.000 jam tayang. Gampang kan? Nah, dengan ini aja, kalian udah bisa buka fitur kayak super chat. Jadi penonton bisa nyawer. Terus, target besarnya itu tingkat 2, monetisasi penuh. Syaratnya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, disinilah duit dari iklan mulai masuk. Kelihatan kan polanya? Tingkat 1 itu benar-benar batu loncatan yang pas banget. Eits, tapi tunggu dulu, ada syarat dasar yang berlaku buat semuanya ya. Akunnya udah aktif minimal 30 hari. Bersih dari teguran aneh-aneh, udah nyambung ke Google AdSense, dan kabar baiknya, Indonesia termasuk negara yang didukung. Oh ya, satu lagi, khusus buat tingkat 1, pastiin udah ada minimal 3 video publik dalam 90 hari terakhir. Ini syarat wajib, nggak bisa ditawar. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling praktis. Rencana aksinya. Peta petualangannya. Ini benar-benar step by step yang harus kalian ikutin buat sampai ke tujuan. Ini dia, 7 langkah saktinya. 1. Pilih niche yang spesifik. Mau masak, gaming, fokus di situ. 2. Konsisten. Serius, algoritma YouTube itu suka banget sama yang rajin upload. 3. SEO-nya dioptimalkan, biar video kalian gampang ditemuin orang. 4. Jangan pernah remehin YouTube Shorts. Ini jalur cepat buat dapat views dan subscriber. 5. Bangun komunitas, balesin komen, sapa mereka. 6. Siapin akun AdSense dari sekarang biar nanti gak ribet. Dan yang ke-7, kalau udah memenuhi syarat, langsung aja ajukan ke YPP. Kuncinya cuma 1, disiplin. Oke. Ini dia nih bagian yang paling bikin penasaran kan? Ngomongin soal duit. Setelah jungkir balik bikin konten, sebenarnya berapa sih yang bisa kita dapat? Yuk kita buka bareng-bareng peti harta karunnya. Oke, pertama kenalan dulu sama yang namanya CPM. Simpelnya gini, ini tuh duit yang dibayar pengiklan tiap 1.000 kali iklan mereka tayang di video. Di Indonesia, angkanya sekitar 3.000 sampai 15.000 rupiah. Tapi, ini penting, ini bukan duit yang masuk ke kantong kalian ya. Nah, angka yang harus kalian perhatiin itu namanya RPM, Revenue per Mil. Ini baru duit bersih yang kalian terima per 1.000 views, setelah dipotong bagiannya YouTube. Kadang RPM bisa lebih tinggi dari CPM loh, karena ini juga ngitung pemasukan lain kayak dari super thanks atau langganan. Nah, di Indonesia, RPM itu biasanya antara 7.000 sampai 16.000 rupiah. Angka ini, catat, ini patokan penghasilan kalian. Sekarang kita coba berhitung dikit ya, biar kebayang. Misal, channel baru kalian dapat 50.000 views sebulan. Kalian bisa dapat sekitar 350.000 sampai 800.000 rupiah. Lumayan kan? Nah, kalau bisa tembus 100.000 view, itu bisa dapat sampai 1,6 juta. Ini gambaran realistis banget loh buat di awal-awal. Dan ini dia angka keramat yang harus kalian ingat. 1,6 juta rupiah. Ini setara sekitar $100. Duit kalian bakal ngumpul terus di akun AdSense, tapi YouTube baru akan transfer ke rekening bank kalau saldonya udah nyampe angka ini. Jadi ya, mesti sabar nungguin gajian pertama cair.
Tapi, jangan kira duitnya cuma dari iklan doang. Salah besar. Iklan itu cuma salah satu peti harta karun. Masih banyak peti-peti lain yang bisa dibuka, bahkan sebelum kalian lolos monetisasi penuh. Penasaran kan? Yuk, kita intip. Coba deh lihat ini, super chat, super thanks, langganan channel. Ini semua bisa diaktifin di tingkat 1. Artinya apa? Cuma dengan 500 subscriber, kalian udah bisa buka keran duit dari sini. Gila kan? Belum lagi potensi dapat sponsor. Jadi pesannya jelas, jangan cuma ngandelin iklan ya. Oke, kita sampai di bagian akhir. Di sini, kita bakal buka gulungan rahasia yang isinya maksudnya strategi jitu buat ngeboost perjalanan kalian biar makin ngebut ke garis finish monetisasi. Ini dia jurus-jurus pamungkasnya. Kombinasiin video panjang buat ngejar jam tayang sama shorts buat nambah subscriber. Wajib riset kata kunci biar tahu orang lagi nyari apa. Postingnya di jam-jam emas Indonesia ya, antara jam 4 sore sampai 8 malam. Coba deh ajak kreator lain buat collab. Dan yang paling penting, bikin konten evergreen, konten yang gak bakal basi, yang dicari orang terus-terusan. Terus pertanyaannya, butuh berapa lama sih? Kalau kalian super disiplin, niat banget 3-6 bulan itu mungkin banget. Serius. Tapi rata-ratanya channel baru itu butuh sekitar 6-18 bulan. Jadi ingat ya, ini tuh lari maraton, bukan lari sprint. Jadi, kalau kita rangkum semua petualangan kita hari ini, pesannya ada 3. 1, mulai sekarang jangan nunggu-nunggu lagi. 2, tetap konsisten, ini penentu segalanya. 3, jangan cuma ngandelin satu sumber duit, diversifikasi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya gue? Tapi, kapan gue mau mulai? Semangat!